Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi perihal itu, Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan, karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang-orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculikan Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Atila? Kardin. Ya, prosesnya. Ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak
Atila sebagai orang tuanya dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dibawa, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, satu ini satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. Kapan Bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh, bukan. Laporannya kapan ya? Laporannya Hari tadi. Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa Bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaga. Pukulan kan? Bagian sibis. Ini ada Tahan dulu. agak gedean. Ya, jadi juga. Ada orang jadi dulu. Jadi mungkin udah hilang soalnya aku agak minder jadi tapi rasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet juga. Ini juga ada lagi. Jadi Dari semi jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis. Tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit Bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah Bang ya, sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Mas Ed, Sesungguhnya ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu
jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Di bawah Kadin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kadin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila, makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak dia. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti. 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Gitu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirtas Plus di Kabupaten Bogor. Nah, setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi, perihal itu, Kadin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kadin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kadin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kadin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh
yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin. Dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan-tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dalam satu dini hari ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari menggalikan dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran lihat dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian Pak. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. kapan bang itu laporannya? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh, bukan. Laporannya kapan ya? Laporannya Hari tadi. Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaga. Pulangkan. Bagian sibis, terus di sini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi juga. Ada orang jadi dulu. Jadi mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet juga. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Sebut-sebut jari. sama ini komplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari
para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka dikebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia hanya kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 8 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit Bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah Bang ya, sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu? Atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan tentang eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Di bawah Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2022. Ada itu Pak Adi ya. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Gitu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirtas Plus di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu,
Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan, mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang-orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu rasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya. ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya, itu dibantu. Alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat itu satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya.
Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan tiga orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. Kapan bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaka. Pulang kan? Bagian sini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi enggak. Jadi dulu. Jadi mungkin udah hilang soalnya aku agak minder jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang aja. Ini lutut juga kena. Jadi lecet enggak. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Semua jari. sama ini komplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis. Tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Tidak ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 8 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Di bawah Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila, makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2022. Tidak ada itu Pak dia. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirtas Plus di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih?
Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi, perihal itu, Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Atila? Kardin. Ya, Prosesnya. ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak
Atila sebagai orang tuanya dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dibawa, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat itu satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu dia kabur dari rumah, dia lari mengalirkan dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Kapan bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Pulangkan. Bagian sibis, terus di sini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi kan. Jadi mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet juga kan. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Semua jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badan tameng, sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang ya sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan tentang eksekusi, sehingga pada saat itu 2
jurusita dari Pengadilan Agama yang memang akan memberikan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Jadi bahwa Kadin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kadin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2020. Ada itu Pak dia. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah, setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah. Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Ya, jadi perihal itu, Kadin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kadin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kadin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kadin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi
oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin. Dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu rasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya, itu dibantu. Alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dalam satu dini hari ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari menggelengin dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian Pak. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. kapan bang itu laporannya? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh, bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaga. Pukulan kan? Bagian tipis, terus di sini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi enggak. Ada orang tipis dulu. Jadi, mungkin dia hilang soalnya aku agak ngindar, jadi tapi rasa sakitnya. Sama tulang juga. Jadi lutut juga kena. Jadi lecet juga. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Semua jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium betul. Udah dipisum. Nah ini satu lagi penambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari
para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia hanya kasih badan tameng, sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang perlu diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit Bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah Bang ya, sebenarnya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu? Atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila, makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023 ada itu Pak Adi ya. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu, lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah, bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya, gitu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu,
Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculikan Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu rasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Atila? Kardin. Ya, Prosesnya. ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya, itu dibantu. Alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, Sabtu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka
mengambil kardin lalu berkelahi ya. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. Kapan bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaga. Pulangkan. Bagian tipis, terus di sini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi juga. Ada daerah berkis dulu. Jadi, mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet juga kan. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Semua jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis. Tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang ya, sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2020. Ada itu Pak Dia. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih untuk
Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi, perihal itu, Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan, karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang-orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculikan Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan-tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya, ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak
Atila sebagai orang tuanya dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dibawa, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dalam satu dini hari ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran lihat dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. Kapan bang itu laporannya? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan ya? Hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaga. Pulangkan. Bagian sibis, ini ada Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi juga. Dari arah psikis dulu. Jadi, mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena, jadi lecet juga. Ini juga ada lagi, jadi semua Dari semut jari itu. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium betul. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka dikebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Tidak ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang ya, sebenarnya ya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan tentang eksekusi, sehingga pada saat itu
jurusita dari Pengadilan Agama yang memang akan memberikan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Di bawah Kadin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kadin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila, makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak Adi ya. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti. 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Gitu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang area Tirtas Plus di Kabupaten Bogor. Nah, setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu, Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Jadi, perihal itu, Kadin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kadin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kadin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kadin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh
yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin. Dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu rasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya, itu dibantu. Alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian Pak. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Kapan Bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh, bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa Bang? Bagian apa aja? Apanya? yang ada memar mungkin. Pulangkan. Bagian tipis, terus ini ada Tahan dulu, tangan dulu. Agak gedean. ya, jadi kan. Ada darah psikis dulu. Jadi, mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi rasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet enggak. Ini juga ada lagi. Jadi semua. Dari Semua jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari
para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka dikebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia hanya kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara diam melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit Bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah Bang ya, sebenarnya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu? Atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang mengesahkan eksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya, dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak menghendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila, makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2020. Ada itu Pak dia. Ada. Nah, jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang, berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah, bahwa saat eksekusi anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Gitu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah setelah ini ada komunikasi nggak sih? Anak Atila Syah dikabarkan dibawa kabur oleh orang tidak dikenal, yang membuatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Yang terbaru, Atila Syah juga telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, soal dugaan putrinya dibawa kabur. Mendatangi KPAI dalam rangka anak ini tanggal 13 kemarin ba'da zuhur diambil oleh bukan orang tuanya ya dengan cara kasar, ujar Atila Syah, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atila Syah meminta KPAI sebagai fasilitator dengan oknum yang telah membawa anaknya. Atila merasa putrinya dibawa oleh beberapa orang tak dikenal secara paksa. Saya tidak terima dengan beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya. Dan saya meminta semoga KPAI bisa menjadi fasilitator untuk saya bisa melihat anak. Gimana keadaannya? Karenanya saya belum bisa melihat. Bukan saya menantang, lanjutnya. Pasalnya, Atila menyebut dirinya tak bisa menemui anaknya. Sebelumnya, adik Atalarik Syah ini mengatakan ada upaya perebutan anaknya di sekolah namun sempat gagal. Akan tetapi, oknum tersebut berhasil membawa anaknya yang sedang berenang. Mantan suami Wulan Guritno ini menyebut oknum tersebut berjumlah 5 orang. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan mengambil anak saya di sekolah, tapi nggak bisa ada kepala sekolah segala macam. Kemarin pas ini, ekskul renang mau makan siang diambil 1 mobil dan 1 motor oleh 4 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki ini yang megangin tangan art saya dan 4 perempuan ini menyeret anak saya ke mobil, bebernya. Atas kejadian itu,
Atila merasa tak terima dan telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor. Saat ini, dirinya hanya menunggu panggilan selanjutnya dari pihak berwajib atas laporannya. Ya, jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang-orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pelepasannya seperti apa waktu proses Kardin bertemu dengan bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Ya, Prosesnya. ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya, itu dibantu. Alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah tadi 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, satu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya.
Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas lapor polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Asalnya 170. Kapan bang itu laporannya tadi? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh bukan. Laporannya kapan ya? Pada hari Sabtu kemarin. Oh, Sabtu kemarin. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang ada memar mungkin. Jaka. Pukulan kan? Bagian tipis, terus di sini ada kena Tahan dulu. Agak gedean. ya, jadi enggak. Dari arah pelukis dulu. Jadi, mungkin udah hilang soalnya aku agak minder, jadi tapi terasa sakitnya. Sama tulang juga. Ini lutut juga kena. Jadi lecet enggak. Ini juga ada lagi. Jadi semua Dari semut jari. sama ini komplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah ini satu lagi tambahan, Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis. Tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Tidak ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang perlu diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 8 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri.